Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat Jumhil Channel. Semoga sahabat Jumhil Channel selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan mengenai kisah Nabi Lut alaihi salam, part 2, yang bisa menjadi suri teladan yang baik untuk para umat Islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang ceritanya, mari kita simak bersama-sama, yuk. Tiga pemuda tampan jadi incaran kaum Sodom. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah SWT mengirim 3 malaikat, yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun, Ibrahim gagal mengenali para malaikat tersebut. Dia lantas menyiapkan hidangan untuk para tamunya, namun, ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Takut sekaligus penasaran, Nabi Ibrahim lantas bertanya, "Siapa kalian?" Malaikat menjawab, "Jangan takut. Kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberimu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim pun kini paham bahwa hukuman Allah SWT bagi kaum Sodom sudah dekat. Namun, dia juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut. Para malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut beserta keluarganya akan diselamatkan. Ketiga malaikat itu lantas bertamu ke rumah Nabi Lut. Tentu saja Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kaum Sodom, habislah riwayat mereka. Nabi Lut merasa tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus bermaksiat itu. Namun, informasi tentang keberadaan 3 laki-laki tampan begitu cepat tersebar luas. Istri Nabi Lut yang memang tidak beriman langsung membocorkannya pada kaum Sodom. Itulah alasan mengapa dakwah Nabi Lut kerap gagal, sebab sang istri selalu membocorkan informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut. Timbal baliknya, istri Nabi Lut menerima emas dan perak dari kaum Sodom. Kisah Nabi Lut dikepung kaum Sodom yang ingin bermaksiat. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut akhirnya terjadi. Informasi tentang 3 laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun, Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. "Kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan ganggu tamu-tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya," seru Nabi Lut dari dalam rumah. Namun, seruan Nabi Lut diabaikan begitu saja. Dia kini terkepung. Untuk yang terakhir kali, Nabi Lut memperingatkan kaumnya untuk menjauhi maksiat. Sebab, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi ini.
Nabi Lut juga meminta kaumnya untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah SWT. Namun, lagi-lagi semua upaya Nabi Lut tidak diindahkan. Mereka kian merangsek, ingin mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru. Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka. Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku pada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut pun tidak menyangka pertolongan Allah SWT akan datang secepat itu. Allah SWT telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah SWT. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun, tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap-usap mata, tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain dan berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah SWT. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan keluar kota tanpa menoleh ke belakang. Kisah kehidupan Nabi Lut AS dan Kaum Sodom Gomora edisi bilingual dalam bahasa Inggris dan Indonesia juga bisa Grammets dapatkan di bawah ini yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kaum Sodom ditimpa azab berupa hujan batu. Lewat tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota. Sesuai petunjuk para malaikat, mereka tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Namun demikian, istri Nabi Lut tetap saja bebal. Musuh dalam selimut Nabi Lut itu berjalan paling belakang. Langkahnya tidak secepat suami dan kedua anaknya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut berada di belakang rombongan Nabi Lut. Dia berjalan perlahan-lahan, tidak secepat langkah suaminya. Dia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan segera ditimpakan ke kaum Sodom. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Setelah berhasil melewati batas kota Sodom di pagi buta, bumi tiba-tiba berguncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir, batu beterbangan yang tampak sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut.
Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah SWT. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah. Dia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam. Nabi Lut tetap memegang teguh iman dan berharap agar kaumnya bisa segera melihat kesalahan jalan mereka dan kembali ke jalan Allah. Itulah penjelasan tentang kisah Nabi Lut, alaihi salam, part 2, mulai dari diutus pertama kali untuk berdakwah pada kaum Sodom sampai azab menimpa kaum ini. Sebagai umat muslim, kisah Nabi Lut ini memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas menyimaknya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.